Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diteguhkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ayat emas firman Tuhan ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat emas firman Tuhan. Jika saudara merasa diberkati melalui program ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali diperlengkapi melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kami siapkan hati kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kuatkan setiap anak-anak-Mu, hiburkan setiap anak-anak-Mu, ajar setiap anak-anak-Mu, ubahkan setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Kami siap diperlengkapi melalui firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam kehidupan yang kita sedang jalani di zaman kita ini saudara, ada begitu banyak alasan yang membuat kita hidup dalam ketakutan. Karena ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak hal, situasi, keadaan yang menakutkan, yang seringkali membuat hati kita dipenuhi oleh ketakutan. Tetapi saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang ingin hidup dalam ketakutan. Tidak ada kita yang hati kita mau dikuasai oleh ketakutan. Kita mau bebas, kita mau hidup damai, kita mau hidup sukacita dan tentram. Itu sebabnya saudara, di dalam video ini kita akan belajar ayat-ayat emas tentang ketakutan. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap ketakutan. Dan kerinduannya melalui ayat-ayat emas ini, saudara akan terbebas dari segala ketakutan, apapun situasi dan apapun kondisi kehidupan saudara. Bahkan di dalam video ini saudara, kita akan berdoa, saya akan mendoakan saudara untuk saudara bebas dari segala ketakutan yang menimpa kehidupan saudara. Adapun ayat-ayat emas tersebut adalah sebagai berikut. Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ayat ini menegaskan supaya kita anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan tidak hidup dalam ketakutan. Dan Allah memberi alasan bahwa kita tidak perlu hidup dalam ketakutan apapun situasinya, apapun kondisinya, karena Allah menyertai kita. Dan Dia menegaskan sebab aku ini Allahmu. Artinya Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berotoritas, dan Dia menegaskan bahwa Dialah yang menyertai kita dan akan meneguhkan kita, bahkan menolong kita. Dia pegang tangan kanan kita dan Dia membawa kita kepada kemenangan. Jadi firman Allah ini, ayat emas dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 ini menegaskan kepada kita supaya kita tidak perlu takut. Karena Allah yang berkuasa itu akan menyertai kita, akan meneguhkan kita, memegang tangan kanan kita, menolong kita, dan akan membawa kita kepada kemenangan. Jadi tidak perlu takut saudara. Ini ayat yang sungguh meneguhkan kita. Yesaya pasal 43 ayat 1 berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Wow saudara, firman Allah ini menegaskan kepada umatnya bahwa Dialah yang menciptakan umatnya,
bahwa Dia Allah yang berkuasa, dan Dia berkata, jangan takut, sebab Aku yang menebus engkau, dan engkau ini kepunyaanku. Kita ini kepunyaan Allah, saudara, dan kita adalah kepunyaan Allah yang sangat berharga di mata Tuhan. Adakah kita punya sesuatu di dalam diri kita yang kita sangat hargai? Apa yang akan saudara lakukan terhadap sesuatu, barangkah itu atau apapun itu yang sangat saudara hargai? Saudara akan menjaganya, karena itu kepunyaan saudara. Itu yang ditegaskan firman Tuhan di sini, saudara, kepada umatnya. Jangan takut, jangan bimbang, engkau kepunyaanku, Aku yang menciptakan engkau, kata firman Tuhan. Saudara, bukankah ini sangat menjadi alasan dan dasar untuk kita bebas dari segala ketakutan, apapun situasi kehidupan kita? Ayat emas berikutnya adalah Mazmur pasal 23 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, di dalam Mazmur pasal 23 itu adalah pasal yang menyatakan, yang berisikan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan kemudian di dalam ayat 4 dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemazmur ini menegaskan bahwa apapun situasi yang dia hadapi, dia tidak takut bahaya karena ada Tuhan yang menjadi gembalanya, dan Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang menghibur dia, bahkan Tuhan yang melindungi dia. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Artinya karena Tuhan sebagai gembala yang baik melindungi dia. Saudara, dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Adakah saudara sedang berjalan dalam situasi seperti lembah kekelaman? Jangan takut, karena Tuhan adalah gembala yang beserta dengan kita. Ayat emas berikutnya, saudara, adalah dari Mazmur 27 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, Daud menegaskan bahwa dia tidak perlu takut dan tidak akan takut kepada apapun dan kepada siapapun. Dan itu terlihat dalam perjalanan kehidupan Daud. Bahkan Goliat pun dia tidak takut. Kenapa, saudara? Karena dia menyadari bahwa Tuhan adalah keselamatannya. Dia menyadari bahwa Tuhan adalah benteng bagi kehidupannya. Dan sama seperti Daud, saudara, hari ini pun Tuhanlah keselamatan kita, Tuhanlah benteng kehidupan kita. Yang penting untuk kita sadari adalah bahwa Dialah keselamatan dan benteng hidup kita. Artinya kita penting untuk memiliki kesadaran itu. Kita penting untuk menyadarinya, supaya kita bebas dari ketakutan. Jadi bagaimana supaya kita bebas dari ketakutan dalam menjalani kehidupan kita, saudara? Sadari bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Sadari bahwa Tuhanlah yang membentengi kita. Ayat emas selanjutnya dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Waktu Yesus pada masa hari-hari terakhirnya sebelum dia naik ke sorga, saudara, dia menegaskan bahwa damai sejahteranya dia tinggalkan bagi murid-muridnya. Itu sebabnya dia menegaskan supaya mereka jangan gelisah, supaya mereka jangan gentar, mereka jangan takut, karena ada damai sejahtera Tuhan yang akan memenuhi kehidupan mereka. Hari ini pun, saudara, damai sejahtera Tuhan masih dilimpahkan bagi kita, masih dikaruniakan bagi kita. Nah, itu sebabnya firman-Nya berkata kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gentar,
karena ada damai sejahteranya memenuhi kita. Ayat mas selanjutnya saudara adalah 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, kalau saudara hidup dalam ketakutan, itu bukan berasal dari Tuhan. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kita tidak perlu khawatir karena Allah tidak sama sekali memberikan roh ketakutan dalam diri kita. Jadi seharusnya kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tidak hidup dalam ketakutan. Kita harusnya bebas dari ketakutan. Karena ada Tuhan yang berkuasa, yang menjaga, melindungi, menyertai kita. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Yosua pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Allah sendiri menegaskan kepada Yosua, di mana memang Yosua pada waktu itu saudara diberi tanggung jawab yang sangat besar, yaitu memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuannya saja, yaitu Musa, di mana Yosua ini adalah hamba dari Musa. Musa saja gagal membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu satu fakta yang dilihat oleh Yosua di depan matanya saudara. Artinya tanggung jawab yang dia pikul itu begitu besar, begitu sulitnya. Tetapi ada firman Tuhan yang datang kepada dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Tuhan menyertai kemanapun dia pergi. Sehingga akhirnya benar saja saudara, Yosua ini menjadi pemimpin yang luar biasa. Sampai akhir kehidupannya dia memimpin orang Israel dalam kebenaran. Mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka hidup di sana, mereka tetap takut akan Tuhan selama dipimpin oleh Yosua. Artinya apa saudara? Bahwa sebesar apapun, sesulit apapun yang kita alami, tanggung jawab yang kita pikul, jangan takut, ada penyertaan Tuhan. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Saudara, Allah berkata jangan takut karena dia memegang tangan kita dan dia menolong kita. Dia Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas. Dia berkata jangan takut sebab dia menolong kita dan dia memegang tangan kanan kita. Adakah yang perlu kita takutkan? Adakah alasan untuk kita takut jika Allah kita memegang tangan kita, jika Allah kita menolong kita? Seharusnya kita tidak hidup dalam ketakutan apapun situasinya. Ibrani 13 ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Firman Allah ini menegaskan bahwa Tuhanlah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas. Jika dia yang menolong kita, apa yang perlu kita takutkan saudara? Siapapun dan apapun tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Tuhan yang menolong kita. Ayat mas yang terakhir untuk kita bebas dari segala ketakutan saudara adalah dari Mazmur 118 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kembali saudara, pemazmur ini menegaskan juga bahwa Tuhan yang menjawab dan memberi dia kelegaan ketika dia berseru kepada Tuhan dalam segala kesesakannya. Tuhan berada di pihaknya.
Lalu kemudian dia berkata, "Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia kepadaku?" Tidak ada yang perlu kita takutkan, saudara, karena Tuhan ada di pihak kita, dan Tuhan menjawab dan memberi kita kelegaan dalam segala situasi kesesakan dalam kehidupan ini. Biarlah ayat-ayat emas ini meneguhkan hati saudara. Biarlah ayat-ayat emas ini membangkitkan iman saudara yang membebaskan saudara dari segala ketakutan. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa kepada saudara untuk saudara bebas dari segala ketakutan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sudah merenungkan begitu banyak ayat-ayat firman-Mu, ayat-ayat emas tentang kebebasan dari ketakutan. Firman-Mu berkali-kali menegaskan bahwa umat-umat-Mu tidak perlu takut. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kami umat-Mu tidak perlu takut, karena Engkau menolong kami, Engkau memegang tangan kami, Engkau beserta kami, Engkau memberi kami kemenangan, Engkau membela kami, dan Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Apakah yang perlu kami takutkan? Kami tidak akan hidup ketakutan lagi, oleh karena Tuhan yang telah membela kami. Bapa di sorga, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini, ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu juga tertumpang atas mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang dipenuhi oleh ketakutan karena situasi kondisi yang mereka alami. Tuhan, biarlah tangan-Mu terulur, memberikan kelegaan dan membebaskan mereka dari segala ketakutan. Berkati anak-anak-Mu untuk mereka bebas, untuk mereka lepas dari segala ketakutan. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati mereka, sehingga mereka bebas dan efektif untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu yang bisa mereka kerjakan. Bebaskan semua anak-anak-Mu dari ketakutan, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adakah saudara yang saat ini merindukan jawaban doa dari Tuhan? Mungkin saudara sudah sekian lama menaikkan doa-doa saudara, namun saudara belum mendapatkan jawaban. Dan mungkin saat ini saudara sudah mulai lemah dan goyah. Di dalam video ini, saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan iman saudara tentang jawaban doa dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Mari dengarkan ayat-ayat emas ini saudara, dan teguhkan iman saudara. Dan selesai pembacaan ayat-ayat emas ini, saya juga akan berdoa kepada setiap saudara yang merindukan jawaban doa dari Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa untuk kita menerima jawaban doa, kita harus hidup dalam doa. Karena orang tidak menerima apa yang dia inginkan karena dia tidak berdoa, kata firman Tuhan ini. Dan selain kita hidup dalam doa, kita juga harus mengoreksi apa yang menjadi tujuan kita. Karena kalau yang menjadi tujuan kita itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka doa-doa kita juga tidak akan dijawab. Itu sebabnya saat ini saudara, tetaplah berdoa, dan biarlah apa yang saudara doakan itu tujuannya benar, sehingga doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Amsal 15 ayat 29, firman Allah berkata, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekalipun mungkin sampai saat ini saudara belum melihat jawaban doa di depan mata saudara, tetapi ketahuilah firman Allah menegaskan bahwa Tuhan mendengar doa-doa saudara sebagai orang benar.
Kemudian Yakobus pasal 5 ayat 16-18 dikatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16-18 ini ditegaskan saudara bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Diberi contoh bagaimana Elia untuk berdoa untuk turunnya hujan, berdoa supaya hujan tidak turun, dan semuanya terjadi. Dan doa-doa saudara juga sama saja. Artinya kalau doa Elia berkuasa, doa saudara juga pasti berkuasa. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita, di samping kita hidup berdoa saudara, firman Allah ini menegaskan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan." Untuk kita menerima jawaban-jawaban doa kita, kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Artinya ada pertobatan di hadapan Tuhan. Tidak hidup dalam dosa saudara. Kita hidup dalam doa, bukan hidup dalam dosa, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan firman Allah juga menegaskan supaya kita saling mendoakan. Channel ini dibuat untuk menjadi sahabat doa saudara. Kami akan berdoa, saya akan berdoa bagi saudara. Biarlah malam hari ini, saudara yang rindu jawaban doa, mengalami jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 24-26. Begini firman Tuhan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara, firman Allah ini juga menegaskan di dalam Markus pasal 11 ayat 24-26 ini, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa saja yang kita minta, kalau kita percaya, kita menerimanya. Hanya sekali lagi firman Allah juga menegaskan supaya kita mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Artinya kita harus menjaga hati kita terhadap orang lain, saudara. Itu juga mempengaruhi doa kita. Itu sebabnya hari ini hiduplah berdoa dan percayalah bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan apa saja yang saudara doakan, saudara minta, firman Allah berkata hal itu akan diberikan kepada setiap saudara. Tetapi firman Allah juga menuntut kita untuk mengampuni, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7. Demikian firman Tuhan, saudara. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Firman Allah ini juga menegaskan saudara bahwa doa-doa kita akan dijawab. Apa yang kita minta akan diberi oleh Tuhan. Tetapi kita harus hidup tinggal dalam Tuhan. Dan firman-Nya ada di dalam kita. Apa artinya tinggal dalam Tuhan dalam konteks Yohanes pasal 15 ini? Sama seperti ranting dengan pokok anggur melekat. Artinya yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa dalam kehidupan doa kita, kita harus dekat dengan Tuhan. Jalan hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan firman-Nya harus tinggal dalam kita. Supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara, melekatlah kepada Tuhan, dan biarlah firman-Nya memenuhi kehidupan kita. Mazmur pasal 145,
ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Firman Allah ini menegaskan saudara bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepada Dia dengan setia. Bahkan Dia mendengarkan dan memberi permintaan mereka minta tolong, mewujudkan apa yang mereka minta. Yang dituntut oleh Tuhan di sini adalah bahwa kita harus setia untuk terus berdoa di hadapan Tuhan dan juga hidup takut akan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 13 ini ditegaskan bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Kalau kita saja Bapa di dunia ini mau memberi, bahkan berusaha untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Bapa di sorga. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik bagi kita, akan memberikan apa yang kita minta kepada Dia, saudara. Tetapi yang harus kita lakukan adalah teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok, maka Tuhan akan menjawab kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah ayat-ayat emas, ayat-ayat firman Tuhan tentang jawaban doa yang telah dibacakan kepada saudara meneguhkan iman saudara. Dan biarlah saudara mengambil komitmen untuk terus berdoa, tetap berdoa dan percaya bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan iman saudara, memberkati saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa Engkau Allah yang menjawab doa. Ada begitu banyak ayat-ayat firman-Mu yang menegaskan bahwa Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami. Ketika kami menaikkan doa yang benar, ketika kami menjalani hidup yang benar, kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kami akan terus merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan, supaya kami menghidupi firman-Mu dan doa-doa kami dijawab. Dan saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan doa mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini berbeban berat, dan mereka menaikkan doa-doa tentang beban mereka. Tuhan yang menjadi jawaban, mengangkat segala beban mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit, dan mereka menaikkan doa-doa mereka. Oleh karena penyakit mereka, Engkau Allah yang menjadi jawaban dan menyembuhkan mereka. Dan apapun yang menjadi pergumulan doa anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menjawab doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa ya Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang tahu apa yang menjadi beban mereka. Kau angkat segala beban mereka, Kau angkat penyakit mereka, Kau pulihkan kehidupan mereka, Kau pulihkan ekonomi mereka. Apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan
yang jadi jawaban. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah Bapa kami yang baik, yang mendengarkan doa-doa kami dan menjawab doa-doa kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biar mereka mengalami dan menerima jawaban doa mereka di dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang saat mengalami kelelahan. Adakah saudara yang saat ini sedang merasa lelah oleh karena kehidupan yang saudara jalani? Saudara merasa lelah oleh karena masalah yang menimpa kehidupan saudara. Mungkin saudara merasa lelah oleh karena penyakit, oleh karena pergumulan ekonomi, masalah keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan ini akan menguatkan saudara yang sedang merasa lelah saat ini. Firman Tuhan ini akan meneguhkan saudara ketika saudara merasa lelah oleh karena beban hidup saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, atas segala kelelahan, bahkan mungkin saudara sampai tidak berdaya, saudara merasa tidak mampu lagi, saudara merasa tidak sanggup lagi, atas segala masalah persoalan beban yang saudara pikul hari ini. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan kita, Bapa kita, Allah kita yang kita sembah, Dia akan memberi saudara kekuatan dalam segala kelelahan saudara. Dia memberi saudara semangat atas ketidakberdayaan saudara. Itu sebabnya saat ini jangan menyerah. Datang kepada Dia yang sanggup menguatkan saudara. Jangan menyerah, berlarilah kepada Dia yang sanggup meneguhkan saudara. Dia akan memberi saudara kekuatan. Dia akan menambahkan semangat saudara. Tuhan adalah kekuatan kita. Saat saudara merasa tidak mampu, ya memang secara manusia ada banyak keterbatasan kita. Tetapi ada Tuhan yang akan menguatkan saudara. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara yang akan menguatkan kita saat kita mengalami kelelahan adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, saat kita mengalami kelelahan, saat kita mengalami tidak berdaya lagi, hal yang harus kita lakukan adalah nantikan Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan, rindukan pertolongannya dan nantikan pertolongannya itu. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada pertolongan Tuhan, berharap kepada campur tangan Tuhan, berharap kepada mujizat Tuhan, maka dikatakan di sini bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Saat saudara merasa lelah, saat saudara merasa tidak berdaya, saat saudara merasa tidak sanggup lagi, ada Tuhan yang akan memberi saudara kekuatan baru ketika saudara tetap menanti-nantikan Dia. Orang yang menantikan Tuhan itu seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika badai menerpa saudara, maka itu kesempatan bagi Raja Wali untuk terbang lebih tinggi, karena dia akan menggunakan kekuatan sayapnya dan badai itu akan mengangkat dia terbang lebih tinggi. Demikianlah orang yang menantikan Tuhan. Semakin kencang badai hidup menerpa, maka orang itu akan semakin tinggi, semakin terangkat tinggi. Tuhan akan mengangkat kehidupannya. Dan dikatakan mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang wajarnya, saudara, orang yang berlari itu akan lelah, akan lesu. Yang berjalan itu akan lelah, akan lesu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan digambarkan bahwa mereka tidak akan lelah, mereka tidak akan lesu, karena ada kekuatan baru yang Tuhan beri bagi mereka. Itu sebabnya, saudara, nantikanlah Tuhan. Sekalipun hari ini bebanmu berat, masalahmu berat, penyakitmu parah, atau apapun yang sedang saudara hadapi, nantikan Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara. Nantikan Tuhan. Dia akan beri saudara kekuatan, dan Dia akan beri saudara jalan keluar atas segala masalah saudara. Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ketika kita hadapi semuanya di dalam Tuhan, maka saudara akan sanggup menanggung segala perkara, seberat apapun, sesulit apapun itu, karena Dia akan memberi saudara kekuatan. Segala perkara saudara akan sanggup untuk pikul, karena ada kekuatan dari Tuhan. Seberat apapun itu, saudara sanggup. Jangan katakan saya tidak mampu lagi. Jangan katakan saya tidak sanggup lagi. Jangan katakan saya menyerah. Kenapa, saudara? Karena kalau saudara hadapi bersama dengan Tuhan, Dia akan memberi kekuatan kepada saudara, sehingga saudara sanggup menanggung segala beban dan persoalan kehidupan saudara. Tuhan kekuatan kita. Dia akan beri kita kekuatan, itu sebabnya nantikan Dia dalam segala perkara kehidupan kita. Kemudian, saudara, di dalam Matius, ayat selanjutnya, Matius pasal yang ke-11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Adakah saudara saat ini begitu lelah karena bebanmu berat, karena masalahmu berat? Yesus berkata, "Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Ketika saudara berbeban berat, Yesus mengundang saudara untuk datang kepada Dia, untuk berlari kepada Dia, supaya saudara bisa dekat dengan Dia dan selalu dekat dengan Dia dalam sisa kehidupan saudara. Karena dikatakan bahwa orang yang datang kepada Dia dalam segala beban berat dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan berkata, Yesus berkata, "Aku memberi kelegaan kepadamu." Kelegaan adalah hal yang kita dambakan dalam hidup ini, saudara. Kita merindukan menjalani hidup ini dengan penuh kelegaan dalam hati kita. Dan dikatakan bahwa Dia akan memberi kelegaan kepada semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu ketika mereka datang kepada Dia. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan cari pelarian yang lain. Jangan cari solusi yang lain. Jangan pergi kepada yang lain. Datanglah kepada Yesus, karena Dia mengundang saudara dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan akan memberi kita kelegaan, saudara.
Ayat mas selanjutnya yang akan memberi kita kekuatan saat kita mengalami kelelahan adalah dari Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, pada saat itu Yesus melihat orang banyak, dan pada waktu itu orang banyak itu sedang mengalami kelelahan, karena mereka orang-orang yang mencari kebenaran. Mereka merindukan kebenaran itu. Mereka mencari Mesias yang sedang dijanjikan itu. Dan mereka sedang lelah. Dan mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan ketika melihat itu, firman Allah ini berkata bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hari ini, ketika saudara sedang lelah, ketika saudara sedang terlantar, ada beban, ada masalah, ada persoalan yang sedang menindih kehidupan saudara. Dengar saudara, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, melihat saudara, melihat keadaan saudara, melihat situasi saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Artinya saudara, Tuhan mengasihi saudara. Sekalipun hidupmu hancur-hancuran saat ini, ketika engkau lari kepada Dia, datang kepada Dia, Dia mengasihi saudara. Sekalipun engkau lelah, sekalipun engkau terlantar saat ini, Dia mengasihi saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat setiap saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini, ayat-ayat mas firman Tuhan ini menguatkan setiap hati saudara yang sedang lelah. Dengarkan terus ayat-ayat mas selanjutnya saudara, maka saudara akan terus dikuatkan, dan semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kiranya puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara, yang akan menguatkan hati saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini adalah topik tentang penyertaan Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa. Dia akan menyertai perjalanan kehidupan kita saudara. Jika Dia menyertai hidup kita, maka doa-doa dan seruan kita kepada Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari renungkan firman Tuhan, rindukan selalu firman Tuhan. Dia Allah yang menyertai kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ulangan 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, janji firman Tuhan adalah bahwa Dia akan menyertai. Dia berjalan menyertai umat-umatnya. Ia tidak membiarkan umat-umatnya dalam masalah persoalan mereka, tetapi Dia Allah yang menyertai dan tidak meninggalkan mereka. Saudara, itu janji firman Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Dia tidak meninggalkan kita, melainkan Dia menyertai kita dalam segala situasi kehidupan kita. Yang harus kita lakukan untuk kita mengalami penyertaan Tuhan adalah kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar apapun yang engkau alami di dalam kehidupanmu. Adakah saat ini mungkin saudara sedang menghadapi masalah yang berat dalam hidup saudara? Persoalan yang berat dalam hidup saudara? Penyakitkah itu? Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaankah, bisniskah? Apapun itu saudara. Firman Allah berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan saudara.
Dia akan menyertai saudara, dia tidak membiarkan saudara. Yang menjadi bagian saudara adalah kuatkan dan teguhkan hatimu apapun yang engkau alami dalam perjalanan hidupmu. Jangan takut, jangan gemetar, karena Dia Allah yang menyertai saudara. Mari jalani hidup dengan penuh penyerahan kepada Tuhan saudara, dan jangan takut, jangan gemetar. Dia Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kita layani. Ayat emas kedua saudara tentang penyertaan Tuhan adalah Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara, ini situasinya, konteksnya adalah ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan sudah diintai. Dan kemudian ditegaskan oleh pengintai itu bahwa Dia akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita. Sedangkan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Saudara, dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau Allah yang menyertai kita, siapakah yang sanggup menghadapi Allah? Itu yang mau ditegaskan di sini, bahwa berhala-berhala mereka sudah meninggalkan mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Saudara, kita harus mengasihi semua orang. Kita tidak boleh membenci, memusuhi siapapun. Tapi kalau ada orang-orang yang kita sudah berbuat baik pun, mereka tetap memusuhi kita, jangan pernah takut. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyertai engkau. Ada kadang-kadang orang yang takut kepada kuasa kegelapan, takut kepada santet, takut kepada jimat-jimat dan sebagainya. Ketika ada orang-orang yang mau berniat jahat, jangan takut. Kalau Tuhan yang ada di pihak saudara, siapakah yang bisa melawan Tuhan? Kuasa apa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada, saudara. Jangan takut. Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang penyertaan Tuhan. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Wow, saudara, firman Allah menegaskan bahwa Daud itu berhasil dalam perjalanan hidupnya. Dan alasan sehingga dia bisa mengalami keberhasilan dalam perjalanan hidupnya adalah karena Tuhan menyertai dia. Sehingga dari seorang gembala, dia bisa menjadi panglima tentara, menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin perang yang berhasil, dan akhirnya menjadi raja. Adakah yang lebih berhasil dari itu? Tidak ada, saudara. Itu adalah keberhasilan yang paling maksimal. Dan Daud mengalami itu. Dan alasan sehingga Daud mengalami keberhasilan dalam kehidupannya adalah karena Tuhan menyertai dia. Artinya, saudara, kalau hari ini saudara rindu keberhasilan, maka saudara membutuhkan penyertaan Tuhan. Kalau saudara rindu berhasil dalam kehidupan saudara, maka saudara harus mengalami penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai saudara, maka perkara-perkara yang paling mustahil sekalipun bisa jadi. Dia Allah yang ajaib, dan Dia Allah yang sanggup menyertai kehidupan saudara. Selanjutnya, saudara, ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan.
Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kembali dijanjikan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu disertai dengan damai sejahtera. Artinya ketika Tuhan menyertai, ada damai sejahtera yang memenuhi kehidupan orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Apakah yang paling kita cari di dunia ini kecuali damai sejahtera Tuhan yang memenuhi hidup kita? Tidak ada gunanya kita berhasil, tidak ada gunanya kita punya segala sesuatu kalau hidup kita penuh dengan ketakutan, tidak ada damai sejahtera. Kalau saudara rindu damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan saudara, maka saudara harus mengalami penyertaan Tuhan, dan damai sejahteranya akan menyertai kehidupan saudara. Nah, bagaimana supaya mengalami penyertaan Tuhan dan damai sejahteranya memenuhi kita? Paulus berkata, akhirnya saudara-saudara bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Nasihat yang dimaksudkan oleh Paulus ada firman Tuhan. Artinya, hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Usahakan dirimu hidup benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai engkau, dan damai sejahteranya akan memenuhi kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, ayat emas yang terakhir tentang penyertaan Tuhan adalah Filipi 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, bagaimana supaya mengalami damai sejahtera Tuhan? Harus mengalami penyertaan Tuhan. Kembali, Paulus menegaskan di sini bahwa penyertaan Tuhan itu beriring dengan damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera itu akan memenuhi hidup kita dengan penuh damai sejahtera jika Dia menyertai kita. Dan bagaimana supaya kita disertai dan damai sejahteranya memenuhi kita? Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Itu yang dinasihatkan oleh Paulus. Paulus yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Paulus yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia berkata kepada umat-umat Tuhan, lihat, contoh aku, teladani aku yang hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka Tuhan menyertai engkau dan damai sejahtera memenuhi engkau. Jadi saudara, kembali bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera Tuhan? Bagaimana supaya kita disertai Tuhan dan damai sejahteranya memenuhi kita? Hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara bahwa saudara disertai oleh Tuhan, dan damai sejahteranya, mujizatnya, perkara besar dinyatakan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Haleluya. Ya saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati oleh firman Tuhan, oleh ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara adalah tentang pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat-ayat emas ini akan membangkitkan iman saudara, akan membangkitkan motivasi saudara ketika firman Tuhan menyegarkan hati saudara. Adakah saat ini hidup saudara butuh pemulihan? Adakah saat ini saudara mengalami hati yang butuh pemulihan? Saudara sedang menghadapi situasi dan kondisi yang butuh pemulihan. Ada keadaan yang membutuhkan pemulihan, keluargakah itu, ekonomikah itu, situasi apapun itu. Ketahuilah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerjakan pemulihan.
Bahkan untuk terjadinya pemulihan, saudara, mati pun dia rela supaya pemulihan terjadi bagi kehidupan umat-umatnya. Dia rela meninggalkan sorga, dia rela merendahkan diri, dia rela menderita, bahkan rela mati supaya pemulihan terjadi. Karena pemulihan adalah kerinduan Tuhan yang terdalam. Terjadinya pemulihan dalam kehidupan umat-umatnya adalah kerinduan Tuhan yang terdalam. Dia rindu hidup kita dipulihkan. Itu sebabnya saat ini kalau saudara rindu pemulihan dalam kehidupan saudara, dengarkan terus renungan ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Ulangan pasal 30 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa di mana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini, dari ayat emas firman Tuhan ini adalah di mana umat-umat Tuhan telah tercerai-berai, umat-umat Tuhan telah diserahkan. Lalu kemudian firman-Nya menegaskan bahwa Dia rindu mengerjakan pemulihan dan mengumpulkan kembali umat-umat Tuhan yang telah terserak itu. Artinya Tuhan rindu pemulihan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya. Dan syarat dari pemulihan itu Dia jelaskan di kalimat pertama, saudara, yaitu apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Saudara, Allah mengerjakan pemulihan bagi umat-umatnya ketika umat-umatnya berbalik kepada Dia. Jika umat-umatnya berbalik kepada Dia, jika umat-umatnya mendengarkan suaranya. Pemberontakanlah yang seringkali membuat umat-umat Tuhan menderita. Pemberontakanlah yang seringkali membuat mereka hancur lebur, saudara. Karena ketika mereka memberontak, di sana iblis punya kesempatan. Ketika mereka memberontak, di sana iblis menghancurkan, membuat hidup mereka berantakan. Padahal Tuhan ingin umat-umatnya tetap hidup damai, tentram, tenang, perlindungan dan penyertaan-Nya ada atas mereka. Tetapi sekali lagi kepada umat-umatnya yang pada waktu itu telah tercerai-berai oleh karena pemberontakan mereka, Tuhan berkata, apabila engkau berbalik dan mendengarkan suaraku. Ini berbicara tentang pertobatan dan kemudian terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan petunjuk dan suara Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita rindu pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan kita, maka dua hal yang harus kita lakukan menurut Ulangan pasal yang ke-20 ayat 2 sampai 3 ini, saudara, bahwa kita harus mengalami pertobatan. Harus terjadi pertobatan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian setelah kita bertobat, dalam perjalanan hidup kita, kita berjalan dan melangkah mendengarkan suaranya, mentaati suaranya. Itu yang Tuhan inginkan, supaya pemulihan terjadi dalam hidup kita. Kalau saat ini saudara rindu pemulihan terjadi dalam hidup saudara, maka bertobatlah dan dengarkanlah suara Tuhan. Lalu kemudian 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14, saudara, di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kembali Tuhan menegaskan tentang pemulihan, saudara, bahwa seiring dengan pemulihan Tuhan juga menegaskan bahwa aku mendengar mereka dari sorga. Tuhan mendengarkan doa umat-umatnya.
Seiring dengan pemulihan dia juga berkata, dan mengampuni dosa mereka. Jadi 3 hal yang Tuhan tegaskan di sini adalah bahwa Tuhan mendengar, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memulihkan. Luar biasa janji Tuhan, di mana Dia mendengar seruan-seruan kita, di mana Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita, di mana Dia memulihkan negeri kita, memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kemudian sebelumnya Dia jelaskan, saudara, supaya Dia mendengar, dosa kita diampuni dan kita dipulihkan. Dia berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Yang harus kita lakukan supaya kita didengar, kita diampuni, dan kita dipulihkan adalah merendahkan diri. Ini hal yang penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara, yaitu belajar merendahkan diri. Lalu kemudian dikatakan juga, dan berdoa. Berdoa. Kalau kita rindu didengar, diampuni, dan dipulihkan, berdoalah. Berserulah kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan juga, dan mencari wajahku, merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa, saudara, tetapi juga merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Lalu juga dikatakan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbicara tentang pertobatan. Jadi kalau kita rindu supaya kita didengar oleh Tuhan, supaya kita diampuni oleh Tuhan, dan kita dipulihkan oleh Tuhan, maka dalam perjalanan hidup kita belajar merendahkan diri, hiduplah berdoa, carilah wajah Tuhan, lalu berbalik atau bertobatlah, alami pertobatan. Maka Tuhan berkata, Dia menegaskan, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan dengar, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan setiap saudara. Ayat mas selanjutnya, saudara, adalah Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, di sini dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tetapi kalau kita lihat, saudara, pemulihan ini terjadi bukan tadinya 1, lalu kemudian jadi 0, lalu dipulihkan jadi 1, bukan. Tapi pemulihan yang Tuhan kerjakan di sini adalah bahwa tadinya 1, lalu Tuhan pulihkan jadi 2. Itulah pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam konteks ini, saudara. Tadinya 1, tapi Tuhan pulihkan jadi 2. Dan itu terjadi ketika Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Di mana sahabat-sahabatnya dalam konteks kita, Ayub adalah sahabat-sahabat yang bukan mendukung dia, malah mempersalahkan dia dalam penderitaan yang dia alami. Mereka menghakimi, mereka menuduh, menyakiti hati Ayub. Tetapi namun demikian, Ayub mendoakan mereka. Ketika Ayub mampu mendoakan mereka sekalipun mereka menyakiti hatinya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau engkau mampu mengampuni, engkau mampu mendoakan orang-orang lain, bahkan orang-orang yang menyakiti hati saudara, maka saudara akan melihat berkat Tuhan, pemulihan daripada Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Mazmur 126 ayat 1 dikatakan di sana, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Saudara, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, maka kita seperti bermimpi, katanya. Artinya, pemulihan yang dikerjakan Tuhan itu di luar dari dugaan, di luar dari pikiran, lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan. Kalau saudara rindu itu terjadi dalam kehidupan saudara, maka rindukanlah pemulihan itu dalam hidup saudara. Rindukanlah pemulihan daripada Tuhan, maka Dia akan mengerjakan pemulihan lebih dari apa yang saudara pikirkan. Bahkan ayat emas terakhir dalam Yeremia pasal 29 ayat 12-14, saudara, di sana dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan.
Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Saudara, Tuhan kembali juga menegaskan pemulihan yang akan Dia kerjakan bagi umat-umatnya jika mereka hidup berseru dan berdoa. Maka Tuhan mendengar dan memulihkan. Apabila mereka mencari Tuhan, maka mereka menemukan Tuhan dan keadaan mereka dipulihkan. Jadi Tuhan mau umat-umatnya hidup berseru, hidup berdoa, hidup mencari Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Kalau saya dan saudara rindu pemulihan terjadi dalam hidup kita, saudara, mari hidup berdoa kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, maka kita akan menemukan pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah ayat-ayat mas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara. Dan terus dengarkan renungan ini, saudara. Saudara akan diberkati terus dengan ayat-ayat mas firman Tuhan dengan topik selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika kita rindu dan haus. Puji Tuhan, saudara, saya percaya melalui renungan ayat-ayat emas yang telah kita dengarkan bersama, saudara sudah dikuatkan iman saudara, dibangkitkan, saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan saat ini, saudara, kembali kita akan menaikkan doa-doa, permohonan dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini, saudara, mari datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dengan kerinduan, dan teruslah bertekun berdoa. Sekalipun mungkin sudah sekian lama saudara mendoakan dan menaikkan topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban, teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab dan Dia sanggup menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Saudara, sebelum saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita memuji Dia, menaikkan kata-kata syukur kepada Dia, karena Dia Allah yang tahu apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita di hadapannya. Mari naikkan kata-kata syukur kepada Tuhan, ucapkan terima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu menaikkan kata-kata syukur kepadamu ya Tuhan. Berterima kasih buat anugerah Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih bisa dikuatkan oleh firman-Mu, kalau hari ini kami masih bisa bersama-sama sujud di kaki-Mu, dan kami akan menaikkan doa-doa dan permohonan kami di hadapan-Mu, itu semuanya adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami naikkan puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan, buat segala kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami akan kembali datang kepadamu, menaikkan segala doa-doa pergumulan dan permohonan anak-anak-Mu. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya mendengar dan seruan kami. Haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saudara ada pergumulan, ada beban, ada persoalan, penyakit, atau apapun yang sedang saudara alami saat ini secara khusus yang orang lain tidak tahu, tapi itu menjadi beban dalam hidup saudara. Itu persoalan yang berat dalam hidup saudara. Saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk saudara menaikkan permohonan pergumulan pribadi saudara. Apapun itu, saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai ungkapkan apapun yang menjadi pergumulan dan beban pribadi saudara saat ini. Di hadapan Tuhan ungkapkan saudara, dan Tuhan pasti mendengar setiap kita. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu sedang menaikkan doa-doa pribadi mereka, di mana hanya mereka dan Engkau yang tahu. Dan saat ini mereka ungkapkan segala kerinduan, segala permohonan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan jawab.
segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan dengar dan Tuhan jawab segala permohonan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan, Allah yang memberkati, Allah yang bekerja dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi pergumulan-pergumulan pribadi saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, mungkin saudara sedang sakit. Saya mau berdoa buat segala penyakit yang sedang saudara derita. Mari datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Engkau sembuhkan yang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Apapun penyakit anak-anak-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, kerjakan kesembuhan. Begitu banyak permohonan doa untuk anak-anak-Mu yang sakit asam lambung ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka begitu banyak menderita, tidak bisa tidur, mereka tidak tenang, mereka was-was. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Jamah dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengidap penyakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, normalkan tensi mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah stroke ya Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan mereka dari stroke mereka dalam nama Yesus. Ada anak-anak-Mu yang mungkin sakit kolesterol, hiperkolesterol ya Tuhan. Tuhan tolong normalkan kolesterol mereka dalam nama Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan bagi yang sakit kanker. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit tumor, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit tumor. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Mungkin saat ini ada penyakit-penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang sedang mereka derita. Apapun penyakitnya Tuhan tahu, Tuhan kerjakan kesembuhan, Tuhan nyatakan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau ada saudara saat ini yang mengalami jamahan Tuhan, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat, saksikan kesembuhan, mujizat yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Tuhan menjamah saudara, Tuhan melakukan mujizat bagi saudara. Ataupun mungkin nanti atau esok hari atau seterusnya saudara mengalami mujizat. Saksikan mujizat yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Saat ini saya berdoa buat profesi saudara. Apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan saudara, mari serahkan kepada Tuhan. Doakan apapun profesi saudara, supaya saudara berhasil dan diberkati Tuhan di sana. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk profesi mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan tolong. Hamba berdoa buat segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka. Apapun yang menjadi usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, dan Tuhan berkati ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang dahsyat dalam segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para petani. Tuhan memberkati para petani ya Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam bisa berhasil. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati para petani
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dalam nama Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berjasa untuk mencukupi segala kebutuhan masyarakat bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, berkati para petani, berkati juga saat ini para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam bidang apapun mereka bekerja, buruh bangunan, Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus Tuhan bela mereka, Tuhan yang mencukupkan mereka. Dalam nama Yesus berkati para pegawai, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dalam bidang apapun mereka sebagai pegawai, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka mengabdi. Dan Engkau kiranya yang mempromosikan anak-anak-Mu supaya mereka bisa semakin berhasil dan semakin meningkat. Berkati ya Tuhan para medis, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka sebagai medis ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi tangan mereka dalam merawat para pasien. Tuhan campur tangan, memakai mereka dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai medis dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Di masa pandemi ini Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapak para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai, berkati mereka. Kami juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para PNS, biar mereka mengabdi dalam bidang apapun mereka mengabdi bagi bangsa ini. Mereka melakukan yang terbaik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa di sorga, apapun yang menjadi pekerjaan anak-anak-Mu, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini Tuhan tolong, Tuhan tahu apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dan Tuhan lakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tolong dan berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran, mereka sedang menganggur, tidak ada pekerjaan, Tuhan tolong berikan mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Atau Tuhan tolong mereka, berikan mereka kreativitas untuk mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati semuanya ya Tuhan. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu harmonis ya Tuhan. Keluarga yang sejahtera, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Berkati semuanya tinggal damai dan tentram, diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Berkati semuanya anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan mereka mengalami keluarga yang bahagia, mereka akan semakin maksimal dalam kehidupan mereka. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan dan bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami keterpurukan dalam ekonomi mereka. Bahkan mungkin ada yang mengalami hutang yang harus mereka bayar ya Tuhan, harus mereka tanggung jawab. Bahkan mungkin hutang itu begitu banyak, begitu berat. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, biar mereka bisa bebas hutang dan ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu apapun yang menjadi pergumulan dan doa mereka. Saat ini Tuhan, kami rindu berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia ya Tuhan. Berkati Indonesia ini, pulihkan Indonesia ini. Kami rindu Indonesia menjadi bangsa yang maju, karena Indonesia ini punya kekayaan yang luar biasa yang Kau anugerahkan. Kami percaya bangsa ini akan maju ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, ajar mereka mengabdi semuanya melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati para wakil-wakil rakyat juga, supaya mereka fokus untuk memajukan masyarakat, memajukan bangsa ini dalam nama Yesus. Berkati TNI, Polri, berkati semuanya yang memangku jabatan untuk
membawa bangsa ini lebih maju, untuk membawa bangsa ini aman, damai, dan tentram. Berkati semuanya Bapa dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi bangsa kami rindu ekonomi bangsa kami semakin maju dan semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati keamanan bangsa kami ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan kiranya bekerja untuk keamanan bangsa kami. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa kami ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kemajuan bangsa ini. Kami percaya potensi bangsa ini akan bangkit dan bangsa ini akan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati gerejamu di bangsa ini ya Tuhan, supaya gerejamu bersinar menjadi terang untuk membawa bangsa ini semakin maju dan berkembang. Berkati gerejamu, berkati gereja lokal, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati para pemimpin gereja, berkati semua para pemangku jabatan ya Tuhan di gerejamu ya Bapa. Berkati semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan kiranya pulihkan bangsa ini dari pandemi yang sedang melanda saat ini dalam nama Yesus. Kami percaya campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan bagi bangsa kami. Ini doa kami Tuhan. Berkati kami, Engkau Allah yang mendengar dan sanggup menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Saudara juga sudah diberkati melalui doa syafaat kita bersama. Tuhan kiranya terus memberkati saudara. Saat ini kalau saudara belum subscribe channel ini, segeralah di subscribe. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, silakan lihat saudara di kolom deskripsi kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.